Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Agatha. Emak-emak yang gak gimana-gimana sih, biasa aja. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Perkenalkan, nama saya Agatha. Saya ibu yang sekarang udah berstatus beranak 4. Nah, oke, pada podcast kita kali ini saya pengen ngebahas nih, bukan ngebahas sih, ngelanjutin janji saya. Seperti waktu itu kan banyak yang tanya tuh dari podcast saya yang sebelumnya yang judulnya terpaksa harus melahirkan hari itu juga gitu. Nah, terus banyak yang tanya udah berapa kali operasi, dan udah ada yang tahu sih kalau misalnya saya itu udah yang keempat kalinya operasi sesar. Dan banyak yang tanya gimana rasanya operasi sesar yang keempat kali. Waduh. Baiklah, kita akan kupas tuntas di sini bagaimana rasanya ya operasi sesar, melahirkan dan operasi 4 kali versi saya. Nah, tapi sebelum itu sorry nih pemirsa, tangannya sambil goyang-goyang karena sambil ngayun si baby ya. Pokoknya udah anak 4 itu tangan gak pernah kosong, selalu yang kanan handle yang ini, yang kiri handle yang ini. Gitu ya. Oh iya, sebelum saya lanjut jangan lupa subscribe, komen, share, dan like ya. Kalau viewernya makin banyak, saya makin rajin. Aduh, gak penting banget ya mau saya posting atau enggak, itu nggak ngaruh buat kehidupan kalian, bener nggak? Oke, sebelum saya ceritain gimana tuh rasanya melahirkan secara sesar, saya mau ceritain dulu kenapa kok sampai awalnya itu dari pertama ngelahirinnya secara operasi. Ya, awalnya itu saya udah pokoknya nggak ada di rencana untuk ngelahirin secara operasi, itu benar-benar nggak ada di rencana. Saya sih cuma percaya diri gitu waktu mau ngelahirin anak yang pertama, Abelhar. Percaya diri banget kalau insya Allah bisa ngelahirin secara normal karena ngerasa badan sehat, strong, rajin olahraga, dan lain-lain gitu. Orang yang kondisinya di bawah saya aja bisa ngelahirin secara normal, masa saya enggak gitu kan. Percaya diri banget waktu itu. Ternyata pas ngelahirin anak pertama emang nggak bisa ngelahirin secara normal. Jadi itu 2 hari 2 malam udah berusaha, emang nggak bisa. Nah, yang kedua kalinya itu anak kedua, saya berusaha lagi tuh ngelahirin secara normal lagi karena masih penasaran. Tetep aja emang nggak bisa. Sama, 2 hari 2 malam juga prosesnya akhirnya berujung operasi. Nah, pas anak yang ketiga saya waktu USG kan check up tuh, USG dan lain-lain. Itu memang saran dari dokter nggak usah lagi ngelahirin secara normal, nggak usah berusaha normal, karena kalau untuk yang ketiga itu sangat-sangat beresiko kayak pendarahan, terus rahimnya pecah dan lain-lain kan, efek dari ngeden itu, efek dari bukaan dan lain-lain lah. Nah, jadi saya tuh anak yang pertama dengan anak yang kedua sama aja rasanya, sempet hampir mau ngelahirin normal dan operasi. Jadi rasanya jangan ditanya, sudah diinduksi, terus sudah bukaan lengkap, ketubannya juga udah pecah gitu, dan udah ngajak ngeden, udah ngajak keluar gitu. Tetep emang nggak bisa. Saya sih penasaran, pernah nanya ya waktu yang pertama, saya tanya tuh ngelahirin yang pertama, kenapa sih kok saya udah ngeden berusaha gitu nggak bisa keluar anaknya. Katanya sih tulang vaginanya itu lebih kecil dari kepala bayi. Nah, terus
saya tetap nggak percaya gitu kan, nggak percaya. Pas melahirkan yang kedua itu saya nanya lagi ke dokternya dan diagnosanya juga sama. Jadi ya udah, yang ketiga nggak berusaha normal lagi, ya udah gitu. Akhirnya emang menentukan tanggal kalau anak yang ketiga, dan nggak ngerasain drama-drama yang udah mules dan lain-lain tuh udah nggak ngerasain gitu loh. Terus yang keempat ini, saya itu nggak punya rencana, emang nggak punya rencana pengen punya anak sampai 4. Itu nggak ada di rencana, tapi bodohnya saya, kelalaian ya, udah tahu anaknya udah deh cukup 3 aja gitu kan, nggak KB, terus nggak dijaga, nggak pakai alat kontrasepsi, dan nggak ini juga nggak steril juga. Jadi ya santai aja gitu, santai. Dan suami saya pun bilang, kamu mah nggak bakal hamil kalau nggak memang benar-benar kita rencanain. Karena anak yang 3 itu tuh kita planning semuanya. Misalnya tahun sekian mau hamil dan bulan ini udah siap hamil gitu misalnya, itu kita emang planning gitu loh. Ya udah ya, kita hamil ya gitu ya. Insya Allah, bukan insya Allah ya, alhamdulillah setiap di planningin bulan berikutnya itu ya beneran hamil gitu loh. Nah, kehamilan yang keempat ini bersambung nih, sampai saya ceritain dari awal-awalnya sampai dengan emang rasanya gimana operasi yang keempat gitu kan. Waktu itu bulan Agustus itu Agustus akhir mau ke September. Jadi ceritanya saya lagi ke minimarket, tiba-tiba pas ke minimarket kok kepala saya pusing banget gitu, pusing, terus penglihatan gelap. Tiba-tiba di depan kasir tuh pas mau bayar, di depan kasir tuh emang udah gelap banget, hampir pingsan gitu. Akhirnya saya langsung emang kayaknya udah agak pingsan gitu, didiemin bentar sampai ya kasirnya tuh rada panik, kenapa bu gitu. Nggak lama, nggak nyampe 5 menit sih, 5 menitan lah, itu sadar lagi. Terus disusul sama suami, dibawa pulang, diajak rebahan gitu. Saya tuh mikir, saya sakit apa gitu kan. Terus nggak lama badan tuh ngerasa nggak enak banget gitu, badan ngerasa nggak enak. Begitu saya ngerasa kok kayaknya melar gitu, udah deh pengen olahraga lagi, pengen biar badannya kenceng gitu, strong lagi gitu. Akhirnya pergi nge-gym tuh. Pas pergi nge-gym, pokoknya workout abis-abisan, pokoknya bener-bener olahraganya yang ekstrim banget gitu kan, karena merasa sehat gitu. Gak taunya tibalah waktu itu pengen jalan-jalan, terus perasaan gak enak, perutnya kembung, kayak ada gasnya, beneran gak enak gitu kan. Mau jalan-jalan, terus kata saya tuh nggak mikir tuh kapan terakhir kali haid, itu nggak mikir ke situ. Cuma pas bilang sama suami, gimana kalau saya tes pack? Kamu ngapain tes pack? Kamu kan nggak hamil. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya tes pack. Akhirnya suami saya beliin tuh alat tes packnya. Pas dicek garis 2, alhamdulillah pagi itu stres berat. Stresnya itu bukan karena gimana ya, tapi lebih ke ini beneran nggak sih gitu loh. Gimana, karena kan posisi anak ketiga itu baru 1 tahun 3 bulan dan dia masih ASI gitu loh, masih bener-bener bayi yang digendong-gendong gitu loh. Terus suami stres berat, jalan-jalan gak jadi, pokoknya mood buyar banget waktu hari itu. Terus mikir, ini gimana gitu loh, kelanjutannya gimana. Yang pertama saya pikirin itu gimana anak saya yang nomor 3 ngurusnya gimana, karena hamil 3 orang itu saya mabok parah banget, muntah-muntah, terus
kondisinya nggak enak banget gitu kan. Pasti otomatis repot dong yang ngurus anak dalam keadaan hamil yang muntah-muntah gitu. Terus udah itu yang kedua yang dipikirin, gimana ngelahirinnya, mau gak mau saya harus operasi dong. Wah, serem banget operasi yang keempat kali gitu kan, karena saya jarang banget dengar ada orang yang operasi ke 4 kali gitu. Jarang banget dengar. Pernah dengar sekali ada, emang sih dia fine aja, tapi kan saya berpikir kondisi orang-orang itu beda-beda. Kondisinya itu ada yang ya mungkin dia kuat untuk operasi 4 kali, tidak ada keluhan dan lain-lain gitu. Saya mikirnya, terus saya gimana gitu. Cuman kan udah ada isinya, dan itu udah 2,5 bulan kalau nggak salah. Pas cek ke dokter ternyata emang iya 2,5 bulan, hampir ke 3 bulan. Stres berat. Pokoknya udah sampai sempat kepikiran, ya itu bodoh banget. Sampai sempat kepikiran gimana kalau kita tunda gitu loh, bahasanya dengan apa ditundanya, dengan rencana mau dibuang. Tapi saya berpikir dosa kan gitu, dan ini kan baik-baik aja gitu loh. Cuman yang ditakutin proses persalinannya. Akhirnya ya saya sepakat dengan suami, ya udahlah, masa sih mau dibuang, itu kan dosa gitu. Akhirnya udah, bismillah, kita bareng-bareng kita jalanin aja gitu, apapun ininya nanti kita hadapin gitu kan. Itu versi suami. Nah, kalau yang saya alami itu stres banget, siang malam banyak kayak gangguan pikiran lah. Gimana kalau misalnya nanti pas ngelahirin gimana kalau misalnya meninggal gitu. Stres banget. Gimana anak-anak, gimana nanti masa depan mereka, siapa yang ngurusin mereka gitu loh. Pokoknya udah jauh banget gitu. Dan itu ngeganggu banget selama 9 bulan. Dan itu pikiran kayak gitu tuh datangnya random banget. Kadang pagi, kadang siang-siang, kadang mau tidur, kadang lagi di dalam mobil, pas lagi nonton TV, lagi megang-megang handphone. Kadang pernah lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba ingat itu, gimana kalau misalnya tiba-tiba setelah ini terus saya meninggal. Jadi benar-benar parno yang gila banget. Jadi udah kayak orang gangguan apa ya. Tapi kalau misalnya perasaan itu datang gitu, saya isi dengan zikir aja, zikir, istighfar, mohon ampun, sama ya la ilaha illallah dan lain-lain lah. Pokoknya jenis-jenis zikir yang saya tahu, yaitu saya amalkan gitu kan, supaya dapat ketenangan hati aja sih. Nah, sampai gilanya lagi, saya sempat nanya sama suami, saya tuh takut ini loh pap, saya takut misalnya nanti pas melahirkan, takut ninggalin kalian semua gitu kan. Terus sampai saya itu bilang ke suami, gimana kalau misalnya saya nggak ada, terus anak-anak gimana, terus kamu pasti nikah lagi. Sampai sejauh itu gitu loh ngomongnya. Tapi ya wajar sih, pasti kalian ada juga nih yang sama kayak saya, yang punya pikiran yang sama kayak gitu, sampai nanyain ke suami gitu kan. Alhamdulillahnya suami saya ngasih jawaban yang lumayan bagus banget dan lumayan bikin hati tenang gitu. Tapi bukan berarti itu menutup pikiran buruk saya itu enggak. Tetap dia selalu ada pikiran kayak, waduh gimana nanti operasinya, gimana nanti proses melahirkannya, terus. Nah, sampai saya itu
ya udah mikirnya udah jauh banget. Mikirnya saya ceritain ke suami, nanti kalau misalnya saya nggak ada begini gini gini ya, gini gini gini. Terus anak-anak itu kan punya, saya bikinin akun Instagram semua sama akun Facebook, karena untuk posting-posting mau foto mereka proses dari bayi, proses dari melahirkan sampai ya dailynya gitu loh, hari-harinya. Misalnya habis foto apa gimana, jalan-jalan atau ngapain gitu, ada kegiatan mereka yang unik, selalu saya abadikan dan diposting ke akun sosmed mereka gitu kan. Sampai ya itu, sampai dicatat ini akunnya anak-anak ya. Nanti kan kalau cowok tuh nggak peduli gitu dengan yang begitu-gitu kan, tapi kan itu bagus buat dikenang anak-anak. Oh ini cerita waktu mereka kecil gimana gimana gitu kan. Oh iya, waktu hamil itu gila nggak, udah diserang dengan perasaan ketakutan yang over, ditambah lagi usia kehamilan. Pas begitu tahu hamil, sampai dengan berapa bulan kehamilan ya, 4 bulan apa 5 bulan kehamilan, itu gila sih. Kayak orang mabuk naik kendaraan hari-harinya. Terus ditambah setiap malam, kalau pagi sih nggak muntah, siang nggak muntah, cuma mual-mual aja. Jadi kalau malam itu pasti muntah, muntahnya nggak tanggung-tanggung. Jadi apa yang dimakan pagi siang sore tuh keluar sampai habis. Udah habis tenggorokannya luka, jadi yang keluar muntahnya itu darah gitu, bukan muntah darah sih, jadi ya ininya luka tenggorokan, jadi berdarah gitu kan. Dan itu hampir setiap malam, ada waktunya jeda sebentar, kadang-kadang sehari nggak muntah gitu, tapi berikutnya muntah gitu. Jadi emang tersiksa banget dengan posisi masih menyusui anak 1 tahun gitu loh, masih kasih ASI gitu kan. Akhirnya pas usia kandungannya berapa bulan tuh saya udah nyerah banget, karena timbangan makin turun, terus HB-nya turun, terus stres kan, stres tambah stres gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti ngasih ASI ke Andra, anak yang nomor 3. Nah udah itu usia kehamilan 5 ke atas mulai berangsur baik tuh, mulai dikit-dikit berkurang, tapi kayak puyeng-puyeng gitu masih ada gitu. Perasaan stres pun masih ada, terus berlanjut sampai ke 9 bulan. Dan tiba saatnya nih, hari H-nya mau ngelahirin nih. Hari H-nya, oh enggak, bukan hari H mau ngelahirin. Jadi udah usia 8 bulan setengah. 8 bulan setengah itu saya pergi USG terakhir deh ceritanya. Nah dari USG terakhir itu sambil menentukan tanggal untuk melahirkan. Kalau saran dari dokter itu tanggal melahirkannya tanggal 4 bulan 4 2022. Nah itu sebenarnya kalau sampai ngelahirin tanggal 4 bulan 4 itu keren banget, karena ada apa ya, ada artinya. Kayak ngelahirin tanggal 4 bulan 4 anak keempat, dan kebetulan itu tuh berbarengan dengan hari ulang tahun saya. Ya jadi maksudnya ceritanya pengen irit, jadi setiap tahun sepanjang masa, setiap tahun kado ulang tahunnya kue ulang tahunnya barengan aja sama maminya gitu. Ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata saya harus melahirkan lebih cepat, bulan 3 tanggal 29. Nah gimana kronologinya kok bisa ngelahirin gitu kan, udah saya bahas di vlog sebelumnya, tapi saya bahas sedikit ya. Jadi emang hari itu mungkin kayaknya kecapean, terus banyak gerak, mules semalaman, sampai besoknya lagi, sampai sorenya lagi saya telepon dokter. Ternyata emang disuruh diperiksa dulu gitu kan, kontraksi gila-gilaan, mules gitu. Kata dokter sih sebenarnya nggak ada ini ya, nggak apa-apa, itu tuh cuman kontraksi karena pergerakan bayi aja, mungkin bayinya terlalu besar dan terlalu aktif, jadi
nyebabin mules gitu, kontraksi gitu. Tapi karena saya kan dari rumah ke mana, dari rumah ke rumah sakitnya itu jauh lumayan gitu, ke Serang itu jauh banget. Makan waktu 2 sampai dengan 3 jam. Akhirnya ya udahlah, nggak usah pulang lagi. Terus kata dokternya, ya udah cari aman aja, lebih baik ngelahirin aja besok katanya. Saya tanggal 28 kesananya kan. Nah, malamnya itu udah stres berat gitu kan. Udah stres berat, udah karena besok harus ngelahirin gitu. Terus pas ngelahirin dibius, beda dari ngelahirin yang tiga-tiganya itu beda, yang keempat ini beda, kayaknya ada bius tambahan deh. Soalnya saya bener-bener nggak sadarkan diri. Dokter anestesinya sebelum operasi tuh ngajak ngobrol dulu, ngelihat psikolog saya, kondisi psikolog saya pas sebelum melahirkan kan. Pas dicek darah sih baik-baik aja, nggak naik gitu, dan nggak ada yang gimana-gimana, tapi tetap aja saya tuh tegang posisinya. Akhirnya dokternya memutuskan saya dikasih tambahan bius gitu. Sampai yang bikin saya agak deg-degan gitu kan, pas mau ngelahirin, ya Allah, udahlah nggak karu-karuan lagi apa yang bisa dibaca, benar-benar dibaca gitu kan. Pas mau masuk ruangan operasi itu susternya bilang, "Pak, salaman dulu dengan istrinya," katanya. Salaman dulu, cium dulu istrinya katanya sebelum melahirkan. Di situ deg-degan, ya Allah, apakah ini pertemuan terakhir dengan suamiku gitu kan. Gila, deg-degan banget gitu, ya Allah, jangan-jangan ini yang terakhir gitu. Tapi begitu masuk ruangan operasi, udah disuntik tulang belakangnya, kok bukan cuma semutan kaki ya, tapi emang bener-bener hilang ingatan, blank gitu. Nah, waktu proses operasi itu saya mengalami hal yang aneh. Ceritanya agak panjang, nanti saya bahas di vlog berikutnya. Nah, jangan lupa subscribe, komen, like, dan bantu di-share sebanyak-banyaknya supaya banyak yang nonton. Ini mah minta tolong ini mah. Nah, oke. Jadi kayak gitu tuh rasanya, bener-bener gila banget. Stres selama 9 bulan sampai ngelahirin, sampai dan lain-lain lah. Nah, pesan yang bisa, oh iya, waktu itu ceritanya waktu masih gadis, sebenarnya ini ada kaitannya nih. Dulu waktu saya gadis, punya temen namanya Lina, jadi main ke rumahnya. Terus kita tuh ngobrol-ngobrol, "Lu nanti kalau punya anak pengen berapa?" Saya tuh nyaut, pengen 4 gitu. Si Lina berapa gitu kan, pengen 4 gitu. Ih, ini ya banyak juga lu gini gitu. Padahal itu tuh bukan keinginan, tapi cuman asal bunyi aja. Namanya waktu masih masih ABG gitu, asal-asal. Tapi itu keinget banget. Dan terus mikir, nggak apa-apa, kata saya, banyak-banyak kan sekarang udah ada tuh katanya alat obat yang ngilangin rasa sakit pas lagi ngelahirin. Astagfirullahaladzim, beneran, ternyata omongan tuh adalah doa. Nah, jadi buat kamu semua, cewek-cewek, anak gadis, anak perawan yang belum nikah, jadi omongan tuh adalah doa. Jadi ngomongnya yang baik-baik aja, jangan yang kayak saya tuh. Beneran akhirnya anaknya beneran 4, terus ngelahirinnya secara operasi. Karena ngomongnya gitu. Sebenarnya saya bukan nggak terima sih anaknya 4, seneng gitu, seneng unyu-unyu megang anak kecil. Cuma itunya aja sih, tanggung jawab ngurusnya aja yang dipikirin. Jangan sampai karena anaknya banyak jadi asal-asal gitu ngurusnya tuh. Itu yang jadi beban banget sebenarnya. Gimana cara ngidupi proses ngebesarinnya, mendidiknya gitu, pondasi agamanya. Nah, itu yang dipikirin banget sama saya. Jadi bukan karena
keberatan gimana, nggak suka punya, enggak suka sih gitu. Oke, kayaknya ceritanya sampai situ aja. Nanti saya di vlog berikutnya bakal ceritain ada kejadian aneh waktu proses operasi, dan ya pokoknya aneh, mengerikan gitu waktu lagi proses dioperasi. Dari 4 ngelahirin ini yang paling serem banget gitu. Oke, makasih teman-teman. Nah, buat kamu semua yang mau cerita juga, punya pengalaman yang sama, saya boleh ceritain di kolom komentar. Nanti bisa kita tanya jawab juga di kolom komentar. Oke, kalau gitu saya akhirin aja cerita saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.